Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Guru akan mulai ya, akan share screen. Mudah-mudahan Untuk apa? pembelajaran hari ini berjalan lancar. Share. Nanti kalau link yang ini nggak bisa dipakai, nanti pakai link yang ke bawah ya, Bu? Iya, yang pakai yang bawah sama aja sih, ya. Jadi tetap linknya itu aja. Ditambah. Ya. Cuma waktunya yang berbatas aja ya. Iya. Ya. Ini buku 1D, Bu. 1C masih teman-teman. Jadi nanti hari ini sampai seminggu besok, seminggu ini ya sampai hari Jumat kita mengejar tema dulu sampai 1C. Insya Allah nanti Senin ya. Senin kita sudah masuk tema berikutnya nih teman-teman. Nanti hari mudah-mudahan nanti hari Selasa. Keluargaku, Bu. Keluarga buku. Betul. Nanti berikutnya Tema kita akan apa, Bu, formasi. nanti kita masuknya? Iya. Bukan 1C lagi. Iya, sekarang masih 1C. Kalau pekan depan kita sudah masuk 1D ya. Iya, Tapi sebelum keluargaku. iya, betul. Oke, buku akan mulai ya, teman-teman. Buku akan Tahu sama yang minggu depan. 19. Oke, Bu Guru akan memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Kita akan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk teman-teman Bu Guru semuanya yang sudah menjawab salam Bu Guru. Kita akan lanjutkan ya teman-teman. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah berikan berkah, rahmat, keselamatan dan kesehatan ya. Dan kita semua nanti insya Allah dikumpulkan dalam naungan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua nanti Iya, saya sudah menyelesaikannya sama 119 sudah selesai waktu itu di kelas. Ya, oke deh. Ya. Yuk, kita Aduh ya, Bu. Oke. Tungguin, Bu. Ya. Sudah siap ya teman-teman untuk tidak berisik dulu sebelum Bu Guru melanjutkan ya. Jadi teman-teman tolong tidak bersuara dulu ya. Nanti daripada nanti di-mute sama Bu Guru ya kan. Nah, Soli dan Solihah level 1 hari ini Rabu tanggal 27 sudah. Ini adalah aturan ya, aturan Zoom, teman-teman sudah paham semuanya ya. Nanti kita akan berdoa. Oke, one. Ready. Go set the next play. Amin ya rabbal alamin. Zidni ilman Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bu Guru lanjutkan ya slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar apa teman-teman? Matematika subtema 4. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini mudah sekali teman-teman, penjumlahan pengurangan. Ini adalah matematika dasar ya. Dasar itu artinya yang paling
paling Tapi saya awal. sudah menyelesaikannya satu-satu sama satu-satu. Saya belum. Saya belum. Saya sudah dari kelas waktu itu. Yang belum menyelesaikan nanti kita akan selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Nanti kita akan selesaikan bersama-sama ya. Oke, Bu Guru mohon maaf, Bu Guru mute semuanya ya, biar teman-teman bisa fokus khusus mendengarkan penjelasan Bu Guru. Nah, di sini teman-teman ada Islamic value. Nah, Islamic value itu nilai keislamannya apa sih dari matematika ini? Ya, ini seperti yang Bu Guru sudah jelaskan kemarin. Nah, dalam surat Al-Kahfi, Al-Kahfi itu artinya gua, ya, goa atau gua, ya. Gua itu ya lubang dari batu yang Allah jadikan itu secara alami ya, sudah ada secara alami, tidak digali oleh manusia, tapi guanya gua asli ya, tidak buatan. Nah, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Artinya apa? Di sini ada matematika penjumlahan. Teman-teman bisa menambahkan, di sini disebutkan. Ternyata matematika di dalam Al-Quran ada ya. Masya Allah, tuh luar biasanya ya. Jadi Al-Quran itu mencakup semuanya, nggak cuma matematika, nggak cuma tentang IPA, atau tentang sosial, politik, ekonomi, semuanya ada, semuanya dibahas dalam Al-Quran secara detail lengkap ya. Tinggal bagaimana manusia itu, kita itu memahaminya ya. Kalaupun kita misalnya tidak tahu, ada Rasulullah. Rasulullah itu adalah contohnya, contoh atau teladan. Rasulullah itu dikatakan sebagai Al-Quran berjalan ya. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti ya. Nah, makanya Rasulullah itu ya Al-Qur'an berjalan ya, tidak ada sedikit pun yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak mendapatkan pahala. Semuanya adalah contoh teladan kebaikan buat kita semuanya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi agama Islam itu dikasih contohnya ya. Kalau agama yang lain, wallahu a'lam ya. Kalau kitab sucinya mengajarkan ada contohnya, ya ada contohnya. Tapi hanya dalam Islam yang lengkap ya, lengkap semuanya ada insya Allah. Ya. Nah, jadi disinilah disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 25 bagaimana penjumlahan pemuda Al-Kahfi itu ya, 9 pemuda ditambah 1 ekor kitmir atau 1 ekor anjingnya ya. Ini masuk ke dalam gua, mereka ditidurkan oleh Allah. Ya, ditidurkan selama berapa? 300 tahun ditambah 9 tahun. Artinya mereka tertidur selama 300 ditambah 9 sama dengan 309 tahun. Masya Allah teman-teman ya. Betapa luar biasa Allah jadikan mereka tidur ya. Mereka tidak tahu kondisi selama 309 tahun. Bayangkan teman-teman, kita tidur yang cuma berapa jam, kalau malam 8 jam aja kita udah istilahnya tiba-tiba bangun udah ini, kok 9 tahun bagaimana, udah kayak orang meninggal ya. Allah bolak-balikkan tubuh mereka ya. Tuh selama 309 tahun, bayangkan teman-teman. Ya kan? Padahal usia manusia aja Rasulullah itu diberikan oleh Allah usia 63 tahun gitu ya. Rata berarti manusia itu usianya yang sekarang itu ya 60, 63 begitu, kurang dan lebihnya. Mungkin ada yang sampai 100 tahun ya. Tapi ini 300 teman-teman, bayangkan 309 tahun bagaimana mereka tertidurnya, bagaimana mereka ya tidak makan, tidak minum, namanya tidur. Tapi siapa yang menggerakkan itu semua? Siapa yang melakukan itu semua? Semuanya atas kuasa Allah. Mereka meskipun tidur, tapi mereka tidak kelaparan. Meskipun mereka tidur, ya kan, mereka tidak bangun, tapi ya tubuh mereka mungkin
sehat gitu. Seperti kita ketika tidur gitu, bangun serasanya sudah 309 tahun. Mungkin bagi pemuda Al-Kahfi, mereka menganggapnya itu tidurnya baru sebentar gitu ya. Karena mereka tertidur karena dikejar-kejar dikejar-kejar pemerintahan yang zolim. Akhirnya mereka bersembunyi di Al-Kahfi ini ya, di Gua Al-Kahfi. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini ada gamesnya nih. Tuh teman-teman seneng nih dengan gamesnya. Kira-kira ini gambar apa ya di balik angka ini? Ternyata ada gambar teman-teman. Teman-teman harus bisa menebak ini gambar apa ya. Bu Guru coba buka mute-nya supaya teman-teman nanti bisa membantu Bu Guru menebak. Apa kira-kira gambar balik ini? Yuk kita buka dulu. Bu Guru cek, Bu Guru mau pilih angka ganjil. Nih angka ganjil ya, Bu Guru angka ganjil yang dibuka. Angka ganjil, Bu. Yang satu. Ganjil, Bu. Wah, gambar satu ada begini nih, angka ganjil ya, Bu Guru bukanya ya. Masjid itu masjid. Angka berikutnya nih teman-teman, angka berikutnya adalah angka ganjil juga nih teman-teman. Bu Guru cek lagi. Teng, ini nomor 3 itu adalah ganjil. Yeay, ini nomor 3 ganjil. Masjid juga ya diganjil. Oke, jadi Bu Guru buka dari yang ganjil ya teman-teman. Jadi angkanya ada tadi 1, kemudian ada 3. Untuk tidak coret-coret teman-teman tolong dijaga Mas siapa nih? Nah, terus 5 nih teman-teman. Ganjil berikutnya adalah 5. Teng. Wah, masjid juga. Kemudian 7 nih teman-teman. 1, 3, 5, 7. Ganjil. Wow, masjid juga di sini halamannya. Di sini apa nih? 9. Wah iya, ada alnya nih teman-teman, ada alnya. Berarti kira-kira apa ya? Kita cek dulu di atas. Wow, sudah pernah ke sini? Siapa yang sudah pernah ke Istiqlal? Wow, Sudah. Apa? Wah, banyak. Ayah. Oh iya, sudah pernah. Oh, sudah saya jadi orang Jawa, saya nggak pernah ke situ. Nih, buka terakhir. Adik sudah ke situ. Taman Wijaya Kusuma Jakarta, di Jakarta Pusat ya, dekat dengan Gambir teman-teman, dekat dengan Monas. Saya nggak pernah. Tapi kalau jalan dari Monas ke Istiqlal lumayan capek. Oh, saya pernah. Iya, alhamdulillah. Oke, kita cek berikutnya ya. Wah, ada lagi teman-teman. Kita cek ya. Ini kira-kira gambar apa nih? Kayaknya lebih seru nih. Oh, banyak banget. Ya, dari yang genap tadi kan dari 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang Bu Guru akan buka, tapi dari yang genap. Genap itu dari 2, 4, lompat 2 nih. Kalau kata 2, 4, 6, terus 8, 10, 12, 14, 16, 18 gitu ya. Kataknya melompat ke 22. Kalau tadi kan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Nah, gitu ya. Nah, kita mulai dari yang genap, berarti dari 2 ya teman-teman. Bu Guru akan cek nomor 2 dulu. Setelah 2, 4 ya. Kita akan mencoba lompatnya di genap. 2. Ada yang tahu 2 gambar apa nih? Loh, gambarnya begini teman-teman. Wah, apa gambar apa ya? Udah ketahuan. Nomor 2. Di nomor 4 apa tuh? Wah, nomor 4. Nomor 6. Apa namanya? Iya, ini namanya ping. Tuh. Piramida. Ya, piramida. Piramida. Di Mesir, Bu. Ya. Ini lagi di Mesir kan. Nah, teman-teman, gini ya, Bu Guru mau bercerita Di sedikit. belakangnya ada piramid. Mesir, Midah. Ya, ini
namanya Sphinx atau piramida ya teman-teman. Ini ada di Mesir. Nah teman-teman, berdasarkan sejarah, bukti sejarah bahwa bangunan-bangunan atau di piramida-piramida itu di sini nih ada mayat teman-teman. Mayat. Jadi piramida itu adalah petunjuk, piramida atau Sphinx ini adalah petunjuk pada saat itu terjadi pandemi teman-teman. Jadi ini berdasarkan tinjauan ilmiah ya, berdasarkan saintifik, orang-orang yang ahli, para ilmuwan itu setelah meneliti bahwa bangunan-bangunan yang begini ini isinya makam, makamnya itu kenapa adanya pemakaman massal? Pemakaman massal itu artinya dia itu di sini ada banyak jenazah ya, banyak orang yang meninggal yang dikubur jadi satu. Nah, di sini nih, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini adalah petunjuk bahwa di sini pada waktu itu ketika dibangun ini, di situ terjadi namanya pandemi, yaitu terjadi banyaknya orang yang meninggal seperti saat ini, teman-teman. Jadi sekarang ini kan kemarin terjadi pandemi ya kan di tahun 2020, tapi 2021 sudah mulai reda ya. Di 2020 itu lagi parah-parahnya kemarin atau 2021 ya. 2021 pertengahan tuh awal-awal ini lagi parah-parahnya, kematian banyak di mana-mana sampai ribuan orang meninggal ya. Bahkan di Jakarta kemarin hampir setiap berapa menit itu ambulan, suara ambulan mau entah itu mau membawa jenazah atau membawa orang sakit, yang pasti Bu Guru mendengar sendiri ambulan itu bolak-balik lewat. Aduh, sampai seperti apa ya, Bu Guru itu kayak antara takut gitu ya. Gimana ya? Karena tidak pernah mengalami hal seperti itu, tiba-tiba kita mengalami ya. Dan itu terjadi zaman dulu juga sama. Zaman dulu ini terjadi juga pandemi, banyak orang meninggal, kemudian mereka dikuburkan massal di satu tempat. Nah, ini dibangun sebagai monumen atau tanda bahwa dulu itu pernah terjadi juga namanya pandemi atau terjadi kematian massal. Ya, jadi ini teman-teman. Nanti teman-teman kalau jadi ilmuwan, teman-teman akan tahu lebih banyak, nanti pelajari lebih banyak kenapa ada beginian, kenapa, dan seterusnya ya. Bukti sejarah itu menunjukkan seperti ini nih teman-teman. Setelah diteliti ternyata ini hasilnya, Sphinx ini ada cerita di balik ini ya. Termasuk ini salah satunya, tapi walau a'lam Bu Guru belum tahu apakah ini termasuk di dalamnya ada kuburan massal, tapi biasanya kalau dibangun seperti ini ya, bangunan besar gitu ya, ini biasanya di situ terjadi namanya pandemi ya, maka di situ dikubur banyak orang, dijadikan satu pemakaman, kemudian ditandai dengan monumen ini, didirikan monumen. Gitu ya teman-teman, Bu Guru akan lanjutkan. Jadi nggak bisa dihitung gitu ya, karena sudah dibangun seperti ini kan tidak mungkin lagi di ini ya. Nah, nih teman-teman, hari ini kita ternyata mau belajar matematika ya. Teman-teman pasti sudah tahu, tadi sudah Bu Guru ceritakan bahwa pemuda Al-Kahfi ya ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Artinya mereka lebih dari 300 tahun ditidurkan oleh Allah di dalam gua bersama satu ekor kitmir atau anjing ya. Mereka sama-sama tertidur. Kemudian dibangunkan, mereka kemudian merasa lapar, mereka kemudian berunding atau bermusyawarah. Ayo cari makanan, kita punya uang, mungkin di kantong mereka membawa bekal membawa bekal uang gitu. Ketika salah satu di antara mereka pokoknya yang bertugas untuk membeli makanan ya, mencari makanan, mereka turun ternyata melihat keadaan itu sudah berubah gitu ya. Uang yang mereka gunakan itu sudah, loh kok ini uang zaman dulu gitu. Jadi begitu akhirnya ditelusuri dan seterusnya, walau alam ceritanya secara detail Bu Guru tidak paham. Pokoknya akhirnya pemuda Al-Kahfi ini Allah jadikan mereka meninggal dunia ya, setelah
setelah diketahui oleh pihak apa sih pemerintahan yang yang ada di situ gitu ya. Ditelusuri, kemudian akhirnya pemuda itu karena hidupnya sudah 309 tahun ya di dalam gua, akhirnya mereka meninggal ya. Itu masih ada ya gua Al-Kahfinya. Nanti teman-teman bisa cari informasi lebih banyak lagi ya di internet ya. Banyak pembelajaran yang teman-teman bisa cari ya. Oke. Yang berikutnya, oke silahkan teman-teman buka bukunya halaman 118. Ya, nih 118 sudah ketemu ya teman-teman. Bu Guru akan bacakan sedikit. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan. Nih. Oke, teman-teman. Hari mulai malam. Oke. Lala siapkan buku ke dalam tas untuk esok hari. Lihat buku-buku yang Lala punya. Ada 5 buku di meja. Lala memasukkan 2 buku ke dalam tas. Ada berapa buku yang Lala punya? Jadi Lala itu punya banyak buku teman-teman. Ya, nih buku Lala ini banyak. Kemudian buku yang dimasukkan ya ke dalam tas itu 2. Buku yang masih tertinggal di meja itu ada 5. Jadi 5 ini buku-bukunya. Yang 5 yang ada di meja. Kemudian nih ya teman-teman sudah keluar 10 menit lagi nanti kita masuk Zoom lagi ya teman-teman. Oke, nanti akan mati sendiri, nanti kita akan masuk Zoom lagi. Oke. Nah, 5 ini ditambah 2, jadi buku Lala semuanya ada 7. Gitu ya teman-teman. 5, ini buku yang tertinggal di meja, yang 2 dimasukkan ke dalam tas. Jadi jumlah semua buku Lala ada 7. Yuk kita selesaikan soal berikut nih teman-teman, yuk. Bu Guru mau bantu teman-teman nih. Silakan teman-teman. Ya, masih di halaman 118 masih sudah ketemu ya. Nih. Ada suaranya teman-teman? Bu Guru ada suaranya? Ada. Ada. Oke, alhamdulillah. Saya. Ya, silakan buka bukunya. Ya. Ya, Teman-teman jangan berisik dong. ya, oke. Jadi teman-teman buka bukunya masih halaman 118 ya. Di sini ada 7 kelereng. 7, kita hitung bersama-sama 7 enggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan atau ditambah di bawahnya ya. Ini di sini di 7 dan itu ditambah. Ini 9, kita cek ya angkanya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah betul nih 9 nih teman-teman. Jadi kalau dijumlah, berapa 7 ditambah 9? Kita cek dulu di sini ya. Tadi 7 ditambah 9, kita hitung dari sini. 1, 2, ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul. Jadi semuanya ada 16. Kalau 7 ditambah 9. Kita cek di sini ada 16 enggak ya kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul. Jadi ini tepat ya teman-teman. Bu Guru kasih tanda checklist nih. Nih ya. Jadi kalimat matematikanya sudah tepat nih teman-teman. Oke, nih kita kasih tanda betul. Ini betul ya 9. Nah, ini juga angkanya betul, betul, ini betul ya. Berikutnya kita hitung nih. Wortel pertama. Kelompok wortel pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wortel, teman-teman. Ting, kita kasih checklist. Ini juga 6. Ting, karena betul angkanya. Kita cek dan atau ditambah ya. 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini betul 6. Ini juga angkanya betul 6. Kita hitung jumlahnya. Ada 12 tidak. 6 tambah 6 ya. Ini 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata 12, teman-teman. Kita cek di sebelah kanan. Apakah wortel yang kelompok banyak ini ada 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata 12. Berarti teman-teman tinggal mengisi di sini dengan angka 12. Nih. Nah, silakan teman-teman ikuti Bu Guru. Di sini isi dengan angka 12. Angkanya Bu Guru keren. Hore. Silakan teman-teman isi ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Nih Bu Guru clear dulu. Kemudian nih kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke. Halaman 119 teman-teman. Silakan dibuka. Bu Guru akan cek dulu. Berikutnya, ini adalah gambar orange atau jeruk. Orange-nya di sebelah kanan ini ada 9. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul 9. Kita kasih tanda ini ya. Supaya nanti teman-teman tahu, oh ternyata Bu Guru sudah menghitung dan teman-teman sudah menghitung. Katanya ada 9 nih teman-teman. Nah, ini 9. Ternyata betul. Dan atau ditambah, kita hitung lagi nih, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 betul. Ini angkanya 5 juga. Kita cek 9 ditambah 5, ini 9. Kita lanjutkan. 10, 11, 12, 13, 14. Oh, ternyata ada 14, teman-teman. Kita cek yuk di sebelah. Ya, yang sebelah kanan, kelompok yang kanan. Apakah ada 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, ternyata betul teman-teman. Ada 14. Kita kasih tanda checklist. Kita tulis di sini 14. 1 dan 4. Wah, angka Bu Guru bagus teman-teman ya. Oke, teman-teman tentu nulisnya lebih bagus lagi ya, karena Bu Guru di sini hanya menggunakan mouse. Ya. Yang berikutnya teman-teman, kita cek yuk, hitung banyak benda, lalu isilah kotak-kotak dengan bilangan yang tepat. Nah, nih ada berapa ya ini ya? Nih kita hitung lobak. Ini namanya lobak ya teman-teman. Wortel yang putih. Wortel putih itu lobak namanya. Kita hitung semuanya. Yang sebelah kelompok ini dulu. Yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 teman-teman. Kita checklist. Kita kasih angka 10. Oke. Kemudian ditambah, dan ini ya, yang ini, dan ditambah, hitung lagi. Kelompok yang tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hitung 7. Ternyata kita tulis di sini. Nah, sekarang kita jumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kan di sini nggak ada lagi, Bu. Gitu. Nah, teman-teman tinggal ngelihat di sini. Kita hitung jumlahkan. Tadi 10 ditambah 7. Ini kan 10 taruh di kepala kita, di otak kita. 10, begini nih teman-teman. Kita cek. Masih dengar suara Bu Guru? Teman-teman masih dengar suara Bu Guru? Masih. Alhamdulillah. Oke, teman-teman dengarkan aja ya suara Bu Guru. Kalau teman-teman nggak kedengaran. Ibu. Ya. Ibu. Sudah, Bu. Ibu. Ya. Bu, Rafa sudah. Tafira sudah, Bu. Nah, Rafa sudah, Bu, dua-duanya. Ya, yang sudah menunggu ya. Kita hitung yang 10 ini ditaruh di sini nih. Lihat Bu Guru ya. Caranya begini. 10 ditambah 7, 7-nya di jari. Kalau misalnya ini cuma angka doa, angka ya, misalnya nggak ada gambarnya, teman-teman harus menggunakan cara atau teknik. Oh, yang 10 itu ditaruh di sini, kemudian 7-nya ditaruh di jari. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 17 teman-teman. Kita tulis di sini 17. Ya. Nih kalau
ada gambarnya mudah ya, teman-teman tinggal menghitung jumlah keseluruhan yang ada di sini. Oke, yang nomor 2 atau yang sebelah kanan nih. Kita hitung. Permen sebelah kiri 1 2 3 4 5. 5 ditulis di sini 5. Oke, tulis. Kemudian yang sebelah kanan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, sekarang kita hitung semuanya. Kita mulai dari yang besar dulu ya, 14 di otak. 14, ini 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19. Tulis deh di sini. Oh, jadi jumlahnya ada 19. Yang berikutnya, kacamata nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5. Oke. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. Di sini tulis 10. Nah, kemudian 5 ditambah 10. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 10-nya nggak usah dihitung, tapi sudah di otak. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tulis 15. Nah, gitu. Oke. Yang berikutnya topi. 1, 2, 3, 4. Tulis 4 di sini. Kemudian topi yang banyak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, ada 13 nih teman-teman topi yang banyaknya. Nah, sekarang dijumlahkan loh, kok jadi ada